Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Hari ini kita masuk pertemuan kedua kuliah secara daring atau online karena kita memang dihimbau untuk melakukan segala sesuatu di rumah sejak mewabahnya virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Nah, hari ini kita akan masuk tentang mata kuliah ekonomi produksi pertemuan kedua. Untuk tahu ekonomi produksi itu apa, kita harus sudah paham dulu tentang ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi itu berasal dari dua suku kata, yaitu aikos dan nomos. Aikos itu rumah tangga, nomos itu pengaturan. Ilmu ekonomi ini bahkan disebut sebagai ratunya ilmu sosial. Nah, mengapa ilmu ekonomi itu muncul? Karena adanya keterbatasan dari sumber daya alam. Sementara kebutuhan manusia itu tak terbatas. Sehingga bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang terbatas ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi apa sih kebutuhan? Kebutuhan itu suatu keinginan yang timbul dari dalam diri sendiri atau seseorang atau masyarakat dalam bentuk tuntutan untuk memperoleh kepuasan. Jadi ada tuntutan untuk memperoleh kepuasan. Sementara sifat kebutuhan itu dari masing-masing orang atau golongan itu tentunya berbeda. Tidak mungkin antara satu orang dengan orang yang lain itu sama kebutuhannya. Misalnya anak SD dengan anak kuliah, tentu kebutuhannya berbeda. Antara laki-laki dan perempuan juga kebutuhannya berbeda. Nah, kebutuhan tidak sama sepanjang waktu atau generasi. Generasi orang tua kita yang lahir tahun 60-an, mungkin dia tidak membutuhkan internet, sedangkan kita yang lahir tahun 85, 80, 90-an dan 2000 ini sangat butuh sekali dengan namanya koneksi internet. Itu sebagai salah satu contoh. Kemudian sifat kebutuhan itu berkembang dalam kualitas dan kuantitas, jadi tidak sama. Dan kebutuhan bisa saling melengkapi atau berkompetisi. Nah, setelah tahu ilmu ekonomi, kita masuk ekonomi produksi. Apa sih ilmu ekonomi produksi? Yaitu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dalam mendayagunakan atau mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, baik itu sumber daya alam, manusia, modal yang jumlahnya terbatas dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang didistribusikan atau dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas tadi dengan cara tentunya yang paling efisien. Nah, produksi kalau menurut pakar, yaitu menurut Adam Smith, produksi itu setiap pekerjaan yang menghasilkan barang fisik. Dia juga berpendapat produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan barang ataupun jasa untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan seseorang. Nah, jadi bukan cuma barang ya, jasa juga merupakan produksi. Kemudian Adam Smith juga berpendapat bahwa produksi adalah setiap pekerjaan yang menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Jadi bukan cuma untuk memproduksi, tapi juga dia menambah nilai guna. Kalau dalam arti yang umum sih, produksi itu segala kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna atau atas suatu benda untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia. Nah, jadi setiap proses untuk menghasilkan barang dan jasa di proses produksi itu sendiri bisa kita lihat dalam sketsa proses produksi berikut ini. Yang pertama, harus ada input. Bisa berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan manajemen. Nah, nanti dengan adanya proses produksi, proses transformasi nilai tambah dari input menjadi output itu melibatkan banyak komponen. Salah satunya adalah komponen struktural. Komponen struktural itu sendiri banyak loh komponennya. Yang pertama bahan atau material,
mesin-mesin, misalnya tadi pertanian butuh mesin pengolah tanah atau hand traktor, butuh peralatan, cangkul, parang, dan sebagainya. Butuh petani sebagai tenaga kerja dan pastinya butuh modal dong untuk bisa melakukan semua itu, dan juga butuh energi. Tidak kebayang dong kalau petani itu. Berikut merupakan tujuan mempelajari ekonomi produksi. Ya, yang pertama bisa memberikan landasan teoritis tentang bagaimana sih seorang produsen itu nantinya menentukan keputusan optimasi, tentunya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Kemudian optimasi itu maksudnya adalah seorang produsen itu bisa mengambil keputusan yang optimal dalam bekerja. Optimal itu seperti apa? Yaitu bekerja dengan kuantitas dan harga produk yang mendatangkan keuntungan. Jadi keputusan yang dia ambil itu keputusan optimal, yaitu nanti menghasilkan suatu produk yang kuantitas dan harganya mendatangkan keuntungan maksimum. Ataupun kalau ruginya itu harus minimum, seperti itu. Kemudian optimasi kegiatan produksi mencakup optimasi input-output, kemudian input-input, output-output, optimasi suatu perusahaan atau firm. Nanti mengenai optimasi ini akan ada bab khususnya yang akan kita bahas terperinci, bagaimana sih optimasi input-output, input dengan input, dan output dengan output, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke konsep dan hukum ekonomi produksi. Salah satunya itu ada konsep efisiensi. Konsep efisiensi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu efisiensi teknis dan ekonomis. Kalau teknis itu perbandingan output fisik dengan input fisik sudah mencapai maksimum atau belum, seperti itu. Dia efisiensi teknis itu merupakan syarat keharusan, sedangkan efisiensi ekonomis merupakan syarat kecukupan dalam setiap pertimbangan pengambilan keputusan seorang produsen. Efisiensi teknis tercapai kapan? Yaitu pada saat produk rata-rata berada pada maksimumnya, sedangkan efisiensi ekonomis tercapai pada saat nilai produk marginal sama dengan biaya korbanan marginal. Nanti mengenai efisiensi teknis dan ekonomis juga akan ada bab tersendiri yang akan kita bahas pada perkuliahan selanjutnya. Berikut sumber-sumber pustaka yang bisa kalian cari untuk menambah wawasan dan bisa dibaca-baca sehingga lebih memahami nanti pelajaran-pelajaran yang ada di kuliah ekonomi produksi. Demikian penjelasannya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan tinggalkan di kolom komentar di Google Classroom yang kodenya sudah saya kasih. Oke, kelas. Let's back to the class Google Classroom. Kita diskusi di sana. Jika ada pertanyaan yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.